Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Taib. Nah, kaifa halukunna? Ayo talabah. Nah, awalan hayya nashkura Allah azza wa jalla ala ni'amihi al-katsirah wa ala fadlihi al-azim hatta nastati' an najtami' wa naltaqi fi hadhihi al-madah fi hadhihi al-fursah wa fi hadhihi al-fursah wa fi hadhihi al-madah yakni madatul hadis. Nah, asallahu an yusahhilana fi talabina lil ilmi syar'i wa ayyu'tina na'am as-sihah wassalamah alaina wa ala ahlina nam khosatan liwalidatina liwali auladina jami'an. Nam. Ya, semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan ya, kesehatan kepada kita semuanya dan kepada keluarga kita ya yang sekarang sedang ya sakit, dimohon segera diberi kesembuhan ya. Dan yang masih sehat tolong dijaga ya, dijaga kesehatannya ya. Istirahat yang cukup, dan makan yang teratur dan ya berolahraga ya meskipun ringan. Taib. Nah. Taib ayuhal akhwat, nah nuwasil darsana fi al-hadis. Nah. Fi usbu' al-madi fil asabi al-madiyah, nah waqafna fi al-hadis fi darsil awal. Nah. Al-hadis alladzi rawahu Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah. Taib. Jadi pada pertemuan terakhir kemarin kita telah membaca hadis dari Abu Hurairah ya. Ya, satu hadis tentang apa? Judul kita ini sekarang apa? Min a'malil qulub ya. Yaitu ikhlas, tafakkur dan ridho ya. Kemudian kita telah baca salah satu hadis tentang ikhlas ya. Ya, jadi inti dari hadis tersebut kemarin apa? Jadi kandungan hadis tersebut adalah cerita tentang tiga orang ya. Tiga orang, yang pertama, orang pertama itu orang yang mati syahid. Kemudian orang yang kedua itu orang yang apa? Membaca Al-Qur'an, berilmu, seorang apa? Alim, hafid ya. Kemudian hadis yang ketiga adalah tentang orang yang dermawan ya. Tapi di masing-masing dari apa golongan tersebut ternyata Allah tidak terima amalannya ya. Karena mereka semuanya ternyata setelah diinterogasi ya oleh Allah, dihisab, ternyata amalan mereka semuanya itu tidak ikhlas ya. Yaitu kemarin ya. Itu inti dari hadis tersebut ya. Ya, yang dermawan, yang sering bersedekah ya, itu ternyata dia ingin dikatakan dermawan. Yang seorang alim hafid itu ternyata ingin dikenal, ingin dipuji orang ya. Kemudian yang mati syahid ternyata dia ingin dipuji orang agar terlihat memberani ya. Jadi intinya semua golongan itu yang disebutkan dalam hadis tersebut ya, tiga orang itu ternyata ya amalannya tidak ikhlas. Akhirnya apa Allah hapus amalnya dan Allah masukkan ke dalam neraka. Nah. Al-an na'ti ila at-ta'rif bi ar-rawi. Nah. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang perawi. Siapakah yang meriwayatkan hadis tersebut ya? Siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut? Nah, huwa Abu Hurairah.
Nah, Abu Hurairah Ad-Dawsi huwa sahabi al-jalil Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Nah, ismuhu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi ya. Ya, jadi Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Yukna bi Abi Hurairah. Nah, kuntu ar'a nama ahliya. Jadi Abu Hurairah itu dulu pekerjaannya ya adalah menggembala kambing keluarganya ya menggembala kambing salah satu dari keluarganya ya. Wa kanat li hirratin saghirah fakuntu adauha bil-lail fi syajarah wa idza kana nahar dhahabtu ma'i fala'ibtu biha ya. Dan seorang keluarganya tersebut memiliki kucing. Nah, kucing kecil ya yang dia letakkan setiap malam di pohon ya. Jadi setiap malam kucingnya itu diletakkan di pohon dan ketika siang hari wa idza kana nahar dhahabtu biha ma'i dan ketika siang hari kucing itu selalu dibawa ketika beliau menggembala kambing tersebut ya. Fala'ibtu biha dan untuk bermain ya, untuk bercanda ya. Fa Fakanuni Abu Hurairah. Nah, sehingga dikatakan Abu Hurairah. Sehingga beliau dijuluki Abu Hurairah atau ayahnya kucingnya. Aslama sanah sab'ama Khaybar. Masuk Islam di tahun ke-7 ya. Khaybar. Tahun ke-7 dari sejak perang Khaybar. Nah. Dan Abu Hurairah ini dianggap sebagai hafizul ummah ya. Penjaga umat. Maksudnya orang di antara orang-orang yang kuat hafalannya ya di antara umat. Nah. Qala qultu ya Rasulullah inni la asma'u minka hadisan katsiran ansahu ya. Jadi Abu Hurairah ini pada suatu saat pernah ya curhat intinya ya. Pernah mengobrol berbicara terhadap Nabi ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini telah banyak mendengar hadis darimu, tapi saya sering lupa, tapi banyak juga yang lupa gitu. Maka pada waktu itu Rasulullah berkata, ibsid rida'aka fabasat tahunan. Ya, bentangkanlah selendangmu gitu ya. Summa qala dummahu ila sodrika. Ya, kemudian letakkanlah selendangmu itu di dadamu ya. Jadi Rasulullah pada waktu itu memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk membentangkan selendangnya ya, kemudian kemudian selendang itu diletakkan di dada beliau. Fadamamtuhu fama ansaitu hadisan ba'dna. Ya, jadi setelah dia ya menuruti perintah Rasulullah tersebut, setelah itu dia tidak pernah lupa tentang hadis beliau ya. Waqad ajma'a ahlul hadis ala annahu aktsarus sahabah hadisan ya. Dan ahlu hadis telah bersepakat ya, ulama-ulama hadis telah bersepakat bahwasanya Abu Hurairah ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Ya, hadis yang telah diriwayatkan sampai pada 5.374 ya. Jadi jumlah hadis yang telah beliau riwayatkan adalah 5.374 hadis. Nah, dan di antara ibadahnya ya, dan di antara ibadah yang beliau bentuk-bentuk ibadah yang beliau istiqamah ya bersama istrinya dan juga pembantunya adalah ya yuqsimuna lail sulusan pergi bangun di sepertiga malam ya summa yuqidu hadza
Wa kana yasumul isnina khamis, dan puasa Senin Kamis ya. Di antara ibadah yang selalu beliau dan bersama istrinya pembantunya lakukan itu adalah selalu bangun di sepertiga malam ya untuk sholat, kemudian berpuasa Senin dan Kamis. Nah, Mata radhiyallahu anhu sanah 57 khamsah wa sab'ah wa khamsin ya. Meninggal pada tahun 57 Hijriah di kota Madinah. Nah, itu tadi sedikit tentang Abu Hurairah. Nah, Al-an na'ti ila al-mufradat. Nah, ma'anil kalimat awil mufradat. Nah, awalun nas yukta alaihi yaumul qiyamah. Yang dimaksud dengan awalun nas yukta alaihi yaumul qiyamah adalah awalu man yuhasabu yaumul qiyamah. Ya. Orang pertama yang dihisab pada hari kiamat ya. Orang pertama yang dihisab pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu. Maksudnya adalah mengingatkan tentang nikmatnya ketika berada di dunia. Fa'arrafahu ni'amahu, zakkarahu bini'amihi alaihi fid dunya. Ya, jadi Allah mengingatkan ya tentang nikmat yang telah Allah berikan di dunia. Fa'arafaha fa'aqarra biha ya. Fa'arafaha fa'aqarra biha, maksudnya mengakui ya. Jadi Allah itu mengingatkan ya nikmatnya, kemudian dia mengakui nikmat tersebut ya. Jadi bukankah kamu di dunia telah dikatakan dermawan? Bukankah orang telah mengagumi kamu karena kamu seorang yang hafid ya, seperti itu ya. Dan dia mengakui hal tersebut ya. Qataltu fika, qataltu fi sabilika. Saya berperang di jalanmu ya. Maksudnya qataltu fika di sini, qataltu fi sabilika. Saya telah berperang di jalanmu. Qara'tu fikal Qur'an. Qara'tu fikal Qur'an maksudnya adalah saya telah membaca Al-Qur'an dengan mengharap ridho dan pahala darimu. Dengan mengharap ridhomu dan pahala darimu. Anfaqtu fika fiha lakana. Badal tumali fi sabilil khair ta'atan laka. Saya telah mengeluarkan hartaku ya, membelanjakan hartaku di jalan kebaikan untuk taat, di jalan kebaikan untuk taat kepadamu. Jawad al-karim kasirul ihsan. Jawad itu adalah orang yang mulia, yang banyak kebaikan. Maksudnya dermawan itu ya. Jawad itu artinya dermawan. Itu adalah mufradat ya. Al-ana ila ma'in min ma'anil hadis ya. Di antara kandungan hadis ya, kandungan hadis dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut ya, petunjuk-petunjuk yang bisa kita ambil dari hadis tersebut ya. Nah, min ma'anil hadis wa irsyadatihi ikhlasul amalillah asasun fi qabulil ibadatna. Ikhlas beramal karena Allah itu adalah pondasi dari diterimanya suatu ibadah. Ikhlas itu merupakan pondasi dari diterimanya suatu ibadah. Fakullu ibadatin la yukhsilul abdu fiha Allah fasahibuha asim. Setiap ibadah ya, setiap fakullu ibadah, setiap ibadah yang mana seorang hamba tidak ikhlas ya, tidak disertai dengan ikhlas, maka pelakunya berdosa ya. Meskipun ibadah itu baik, tapi kalau tidak diiringi dengan ikhlas maka pelakunya berdosa. Wa amaluhu alaihi mardud, dan perbuatannya ditolak, dan perbuatan ibadah tersebut tertolak. Qala ta'ala ya, karena Allah telah berfirman wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku perintahkan mereka kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas ya, dengan mengikhlaskan niat ya,
mukhlisina lahuddin, untuk agamanya. Kemudian yang kedua, ihris ala muhasabati nafsika qabla al-qiyam bil amal. Nah, ihris ya, ala muhasabati nafsika. Ya, bersemangatlah kita dalam muhasabah, dalam introspeksi diri, dalam mengoreksi diri sebelum kita berbuat amal, sebelum kita beramal. Wa muraja'atu niyatika fihi, dan terus diperbaharui niatnya itu. Niat kita ya sebelum mengerjakan suatu ibadah atau perbuatan itu diintrospeksi apakah niat kita sudah benar. Kemudian dimurajaah terus ya. Setelah dikerjakan itu dimurajaah terus. Apakah niat saya masih lurus gitu ya. Fa in kana lillah fa uqaddim alaihi. Ya. Jika niat itu murni untuk Allah, maka teruskan pekerjaan itu. Wa in kana li ghairihi fa tusahhihun niyyah. Ya. Sebaliknya apabila niatnya untuk hal yang lain selain Allah, terus diperbaiki niatnya itu. Awalan faltusahih aniyah awalan walitukhlisu lillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga nanti benar-benar amalan itu benar-benar ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi niat itu sangat sulit ya. Menjaga niat itu pekerjaan yang sangat sulit ya. Karena bisa jadi di awal niatnya sudah benar, di pertengahan kadang goyang lagi ya. Kadang goyang lagi. Misalkan kita ingin membaca Al-Quran, di awal niatnya sudah benar, ingin Al-Quran. Tapi kadang ketika di tengah-tengah membaca Al-Quran itu kadang muncul niat-niat yang lain ya. Apalagi kalau misalkan dilihat orang tua atau ustadz atau guru misalkan. Bisa jadi niatnya sudah beda lagi. Makanya niat itu selalu dicek, diperbaharui ya. Diperbaiki setiap saat. Nah, min mufsidatin niyah ya, di antara perusak niat, di antara hal yang merusak niat itu an ya'malal insan al-amal shalih min ajlil ru'yatin nas ya. Yang pertama adalah riya. Di antara hal yang bisa merusak suatu niat seorang itu yang pertama adalah ingin dilihat orang. Tolaban lisanaihim ya, agar dipuji. Ya, tolaban lisanaihim, meminta pujian. Wartifa'il makanah indahum, dan meninggikan kedudukan di antara manusia ya. Ya maksudnya biar kita dianggap orang yang kedudukannya mulia gitu ya. Karena kita sudah misalkan menjadi pengajar misalkan atau jadi ustadz misalkan ya. Otomatis kedudukannya tinggi ya. Seorang pengajar, seorang kiai, seorang ustadz itu otomatis kalau orang sudah menganggap misalkan seorang itu ustadz, pasti nanti derajatnya akan naik di masyarakat itu. Nah itu niat seperti itu tidak bagus. Nah, wa hadza huwa riya ya. Dan inilah yang dinamakan dengan riya. Nah, min mufsidatin niyah ya, di antara hal-hal yang merusak niat itu ya. Ya ini silahkan contohnya diisi sendiri ya, misalkan ingin dipuji, ingin dianggap ya seperti itu ya. Intinya minta pujian dan pengakuan dari manusia ya. Dan di antara contoh riya an yuqatilal insan wa huwa la yanwi bidzalika i'la'a kalimatillah. Nah, di antara contoh riya engkau memerangi manusia, nah, engkau berperang di jalan untuk jihad tapi tidak untuk meninggikan kalimat Allah ya, berperang tapi hanya agar ikut seru-seruan. Nah, itu enggak boleh ya. Karena berperang itu ya tidak bisa diniatkan kecuali untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa min amsilati 'ala riya ya, dan di antara contoh riya ya bisa disebutkan sendiri nanti banyak ya. Ya, banyak ya. Al-mu'min yu'addil ibadah liwajhillah ta'ala.
Baik, nah. Seorang mukmin ya, terakhir ya, di antara petunjuk hadis yang terakhir adalah al-mu'min yu'addil ibadah. Seorang mukmin hendaknya ketika menunaikan suatu ibadah ya untuk wajah Allah, fayusakhiru ma habballahu minan ni'am fi ta'atillah. Nah, sehingga dia diberi kekuatan ya oleh Allah ya, apa-apa yang dicintainya ya dari taat kepada Allah. Nah, fa ni'matul quwwah wasyaja'ah, dan kenikmatan, kekuatan dan keberanian itu ya yusakhiruha fi ta'atillah. Dia pergunakan dalam ketaatan kepada Allah untuk jihad ya, untuk jihad tahta rayati walil amr, di bawah wali amr, di bawah wali amr. Jadi jihad itu yang benar adalah dengan perintah dari waliul amr atau pemimpin pemuka ya, pemimpin negara atau pemimpin agama Islam ya. Difa'an an dinihi wa watanihi, untuk melindungi agama dan negerinya. Wa ni'matul ilm, dan kenikmatan ilmu itu yusakhiruha fi ta'atillah, dia salurkan di dalam ketaatan kepada Allah dengan apa? Kalau kita mempunyai ilmu yang lebih dari orang lain ya, kita salurkan lewat ya mengajar ya, memberikan pengajian, taklim ya. Wa ni'matul mal, dan kenikmatan harta itu kita salurkan yusakhiruha fi ta'atillah ya. Adapun kalau kita memiliki nikmat harta ya, maka seharusnya kita salurkan untuk apa? Ya, untuk membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang miskin ya, membantu ya keluarga kita ya, saudara kita yang kekurangan. Baik. Nah, jadi mungkin itu yang bisa Mu'alim sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.